sama-sama bangkit berdiri. Dia akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mengatakan bahwa Tuhan Engkau adalah kekuatan kami. Karena bersama Engkau Tuhan, kami berjalan dan tidak akan pernah jatuh Tuhan Yesus. Sebab Engkau kekuatan kami Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih. Mari kita naikkan syukur kita. Mari katakan bahwa Tuhan Engkau baik Tuhan dalam setiap keadaan hidup kami. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan Engkaulah kekuatan kami. Adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perkara yang besar.
apapun badai hidup kita saat ini. Taruh dia adalah kekuatan kita. Bumi bergoncang dan badai berdebar, bukan terbang tinggi bersama bukan terbang tinggi. Terima kasih Tuhan dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Bumi bergoncang dan badai berdebar, bukan terbang tinggi bersamanya, bukan terbang tinggi bersamanya, bukan terbang tinggi bersamanya. Haleluya. Dengan kemuliaan bagi Dia, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Benar-benar Tuhan, Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak akan bisa berjalan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi yang indah Tuhan. Kami ada bukan secara kebetulan Tuhan, tapi karena Engkau menempatkan kami ada di sini untuk menerima berkat-berkat-Mu Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan Yesus. Kami buka ibadah hari ini, pagi ini hanya dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Haleluya. Bagai raja wali melintasi gunung tinggi, bagai raja wali, amen, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayapmu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Kasih senyum kiri kananmu, katakan Tuhan baik, amin. Haleluya. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu, amin. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Aku ingin
kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Mari siapkan hati kita akan menerima firman Tuhan, Injil kebenaran Kristus, Injil yang memerdekakan kita semua, amin. Haleluya. Dia Tuhan yang setia di setiap musim hidup kita. Dia tetap ada bersama kita, amin.
bersama kami dalam setiap musim hidup kami. adalah kekuatan kami Tuhan. Dalam setiap lika-liku hidup kami, badai hidup kami Tuhan Yesus, kami tahu Engkau ada di sana Tuhan Yesus, bersama kami, berjalan bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kami punya Engkau Tuhan. Engkau perisai, Engkau pertolongan kami. Haleluya. Kami siap Tuhan untuk menerima firman-Mu Tuhan. Biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kami.
untuk menjalani minggu ke depan kami. Biarlah anak-Mu Tuhan yang berbicara, bukan dia Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang bekerja dalam dia. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Silakan buat Ibu Lina. Shalom. Selamat pagi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya melihat ada orang baru. Selamat datang, Tuhan Yesus memberkati. Selamat bergabung bersama dengan kami keluarga dalam Kristus. Oke. Pagi hari ini kita akan sama-sama menikmati berkat firman Tuhan, ya. Firman Tuhan yang saya bawakan pagi hari ini mungkin sudah biasa kita dengar, ya. Sudah biasa kita dengar, dan itu apa ya? Dibilang terlalu biasa mungkin, ya. Karena ayat yang saya ambil adalah ayat yang cukup terkenal. Semua orang Kristen pasti tahu, ya, pasti tahu, ya. Sebenarnya waktu saya mendapat jadwal untuk firman, saya pikir Tuhan, saya harus berbicara apa? Gitu ya. Saya harus berbicara apa? Lalu Tuhan mengingatkan saya firman Tuhan, suatu firman Tuhan yang beberapa waktu yang lalu Pak Yao pernah bertanya kepada saya, karena ada orang yang bertanya, gitu ya. Ada orang yang bertanya, Pak Yao tanya kepada saya, lalu saya baca, tapi saya melihat enggak ada sesuatu yang istimewa. Enggak ada yang istimewa, biasa saja. Maksudnya, ya memang begitulah firman itu, begitu. Jadi waktu saya dikasih jadwal untuk membawakan firman ini selalu melintas di dalam pikiran saya. Lalu saya cuma berkata, Tuhan, firman itu saya sudah baca berulang-ulang, tapi rasanya enggak ada sesuatu yang menarik. Ya memang begitu itu. Tapi firman itu terus terngiang di dalam pikiran saya, ya, terus terngiang dalam pikiran saya. Kemudian saya berkata, Tuhan, kalau memang firman itu harus saya bawakan, tolong bukakan untuk saya, gitu. Tolong bukakan untuk saya supaya saya bisa melihat sesuatu. Ada apa di balik firman itu, ya. Nah, waktu 2 minggu yang lalu saat Pak Isa khotbah, tiba-tiba saya dibangunkan agak pagi. Biasanya saya bangun agak siang, saudara ya. Tapi waktu itu saya dibangunkan agak pagi. Lalu tiba-tiba terdorong untuk melihat Alkitab gitu. Jadi kayaknya Tuhan kasih saya untuk melihat Alkitab, dan waktu saya melihat, langsung ting, gitu kan. Wah luar biasa ternyata firman ini. Yang saya lihat biasa, yang sudah bertahun-tahun, sudah tahu itu ayat biasa saja, tapi waktu hari itu saya melihat sesuatu yang luar biasa, gitu ya. Dan firman ini karena Tuhan sudah memberkati saya ingin bagikan kepada saudara. Amin. Oke. Kita akan sama-sama lihat di dalam Matius 5 ayat 14 sampai 16. Matius 5 ayat 14 sampai 16. Ya, kalau lihat ini langsung semua, sudah tahu, betul ya? Sudah tahu betul? Tidak ada orang Kristen yang tidak tahu, pasti sudah tahu. Oke. Ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Kita baca dulu secara keseluruhan ya. Dikatakan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. 15. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin.
Nanti akan saya sambung juga dengan Lukas 8, oke? Tapi kita akan bahas satu persatu. Oke, kita lihat dulu dalam ayatnya yang ke-14, ya. Dikatakan ayat 14a saja. Dikatakan apa? Halo, katakan apa? Ya, menurut ayat ini siapa terang dunia? Halo saudara. Menurut ayat ini siapakah terang dunia? Siapa? Kita, saudara dan saya. Kita adalah terang dunia. Oke. Yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana caranya saudara dan saya bisa menjadi terang dunia? Bagaimana caranya kita bisa menjadi terang dunia? Karena di dalam Efesus 5 ayat 8, coba kita lihat ya, Efesus 5 ayat 8. Dikatakan demikian. Efesus 5 ayatnya yang ke-8. Dikatakan demikian, saudara perhatikan, memang dahulu kamu adalah 8. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan, sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Dahulu kamu adalah kegelapan, jadi dulu kita kegelapan, gitulah. Nah, dikatakan sekarang kita sudah menjadi terang dunia. Bagaimana kita yang dulu gelap bisa menjadi terang sekarang? Apakah dengan kita rajin beribadah, ya toh? Setiap minggu kita rajin datang beribadah. Setiap hari tidak lupa membaca Alkitab. Oke? Setiap hari kita ambil waktu untuk berdoa, bersekutu bersama Tuhan. Kemudian apa lagi? Kita setia dalam melayani Tuhan. Kalau jadwal pelayanan tidak pernah absen, selalu ada. Kita rajin berbuat hal-hal yang baik. Apakah dengan cara-cara ini kemudian kita menjadi anak-anak terang? Ya, kita mungkin suka memberi, bermurah hati, suka memberi kepada janda-janda, yatim piatu, juga memberi dalam pekerjaan Tuhan. Apakah dengan kita melakukan semua ini, lalu kita yang dulunya kegelapan berubah menjadi terang? Halo? Atau bagaimana caranya? Kita yang dulu gelap bisa menjadi terang. Apa dengan semua hal yang kita lakukan, hal-hal yang baik? Karena dulu kalau kita hidup baik, kita tidak mabuk-mabukan, kita tidak merokok, kita rajin beribadah, kita rajin pelayanan, kita rajin dan setia melakukan hal-hal yang baik, orang selalu katakan bahwa kita adalah anak-anak terang, betul ya? Kita ada orang Kristen harus begitu itu, kan gitu. Tapi ketika kita melakukan hal-hal yang bertolak belakang, kita merokok, kita minum minuman keras, kita melakukan hal-hal yang dilarang, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, orang katakan kita anak-anak gelap, betul? Ya, kita dicap anak-anak gelap. Kalau kita melakukan baik, kita dicap anak-anak terang. Kalau kita melakukan hal-hal yang tidak baik, kita dicap anak-anak gelap. Nah, apakah terang, kita menjadi terang atau kita menjadi gelap, itu tergantung dengan apa yang kita lakukan? Apa kata Alkitab? Kita akan melihat sama-sama ya. Jadi kita tidak berbicara masalah pengalaman, tidak berbicara masalah pengetahuan kita, tapi kita melihatnya kebenaran itu dari Alkitab. Apa yang Alkitab katakan, kita yang dulu gelap bisa menjadi terang. Apa yang Alkitab katakan? Oke. Saya akan bawa saudara pertama dulu lihat dalam Yohanes 8 ayat 12 ya. Yohanes 8 ayatnya yang ke-12. Kita akan lihat, saya akan bawa saudara pelan-pelan ya. Maka Yesus berkata kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup.
Oke. Jadi dikatakan, Yesus katakan, akulah terang dunia. Loh Bu Lina, tadi katakan kita terang dunia, sekarang Yesus terang dunia. Yang betul yang mana? Oke. Dalam ayat yang lain ya, dalam ayat yang lain kalau saudara baca nanti saudara akan menemukan selama Yesus di dalam dunia dia adalah terang dunia. Oke. Tapi sekarang Yesus tidak ada secara fisik. Jadi kita murid-muridnya adalah terang dunia, ya. Nah, kemudian saya ajak saudara lihat di dalam Yohanes 12 ayat 36. Oke, yang pertama kita perlu tahu dulu terang yang sesungguhnya adalah Kristus, ya. Kemudian kita melihat bagaimana caranya kita yang anak-anak gelap ini bisa menjadi terang. Oke. Demikian firman Tuhan. Percayalah kepada terang itu selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Bagaimana saudara yang merupakan anak-anak gelap bisa menjadi terang? Menurut ayat ini, bagaimana? Apa? Percaya. Jadi saudara menjadi anak-anak terang bukan tergantung dari perbuatan saudara. Tetapi firman Tuhan katakan karena kita percaya pada terang itu. Anak-anak terang itu status yang diberikan, tidak bisa diusahakan. Ya, tidak bisa diusahakan. Saudara berbuat baik sebaik apapun saudara. Saudara setia melayani, sesetia apapun saudara. Saudara banyak memberi, sebanyak apapun saudara memberi. Tapi jika saudara tidak percaya kepada terang itu, yaitu Kristus, saudara tetap adalah kegelapan. Ya. Jadi perbuatan kita tidak menentukan kita menjadi anak terang atau gelap. Yang menentukan kita menjadi anak terang atau gelap adalah percaya pada Kristus. Itu, ya. Saya melihat, wah luar biasa. Ternyata bukan kita. Tapi ini status yang diberikan. Menjadi anak-anak terang adalah status yang Tuhan berikan untuk kita. Ketika kita percaya, firman Tuhan katakan kita adalah terang dunia. Amin. Jadi tidak tergantung dengan perbuatan kita. Ya, sebaik apapun kita, jika kita tidak percaya kepada Kristus, kita tetap adalah anak-anak kegelapan. Oke, sudah ya, melihat ya? Oke. Nah, karena di dalam Yohanes 1 ayat 9, kalau saudara lihat Yohanes 1 ayat 9, Yohanes 1 ayat 9, Yohanes 1 ayat 9, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Jadi terang yang sesungguhnya itu yang akan menerangi saudara dan saya sehingga kita bisa menjadi anak-anak terang. Ya. Jadi kita bisa menjadi terang oleh karena terang Kristus itu bercahaya atas kita. Kalau tidak, kita tidak bisa menjadi terang. Ya. Manusia ini seumpama bulan. Saudara tahu bulan ya? Bulan. Ya. Bulan dia tidak punya cahaya sendiri. Saudara mungkin lihat, wih bulan purnama cantik sekali, bagus sekali, kelihatan bulat, besar, putih, bersih. Ya. Tapi bulan itu tidak punya cahaya sendiri. Dia akan tampak cantik, tampak bercahaya ketika dia mendapat sinar dari matahari. Ya. Ketika matahari itu tertutupi, bulan tidak mendapatkan cahaya dari matahari, bulan itu gelap gulita. Kita tidak bisa melihatnya. Bulan itu bercahaya ketika dia mendapat pantulan dari cahaya matahari. Demikian juga dengan kita.
kita tidak punya cahaya sendiri. Kita dikatakan sudah mati. Ya. Hari-hari ini kalau kita bercahaya, kalau kita punya terang, kalau dikatakan kita adalah terang dunia, itu karena pancaran dari terang Kristus yang ada di dalam setiap kita, yang menerangi kita, sehingga pancaran yang ada dalam kita juga akan terpancar keluar kepada orang lain. Amin. Oke. Kemudian berikutnya di dalam masih tetap dalam Matius tadi ya. Matius 5 ayat yang ke-14b. Oke, kita lihat satu-satu ya. Oke. Dikatakan kamu adalah terang dunia, yang bagian B, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Apa sih maksudnya Tuhan ini ya? Masa tulis tidak ada artinya? Pasti ada sesuatu kan gitu ya. Kota yang terletak di atas bukit tidak mungkin tersembunyi. Apa ya Tuhan? Kemudian Tuhan bawa saya untuk melihat di dalam Lukas 8 ayat 17. Ini akan membantu kita untuk lebih memahami. Oke. Lukas 8 ayatnya yang ke-17. Kita akan banyak buka ayat ya. Jadi supaya saudara tahu bukan saya berbicara atas kehendak saya, tapi kita selalu berpatokan pada kebenaran firman. Apa yang firman katakan? Oke. Sebab itu tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan dan tidak ada sesuatu rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Jadi ini sama ya. Tidak ada, dibilang kota yang di atas gunung, di atas bukit tidak akan tersembunyi. Kemudian di dalam Lukas ini tentang pelita juga ya. Dikatakan bahwa tidak ada sesuatu yang tersembunyi dan yang tidak akan dinyatakan dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui. Yang dimaksud dengan kota di atas bukit tidak akan tersembunyi, artinya bagi kita anak-anak terang ya, bagi kita anak-anak terang tidak ada rahasia. Semuanya akan diungkapkan oleh Tuhan. Semuanya diungkapkan oleh Allah. Apa yang diungkapkan? Apa yang rahasia yang akan dibukakan bagi kita anak-anak terang? Saya mengajak saudara lihat di dalam Matius 10 ayat 26 dan 27. Oke. Matius 10 ayat 26 dan 27. Demikian firman Tuhan. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. 27. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu diberitakanlah itu di atas atap rumah. Apa ini saudara? Apa ini? Kalau saudara baca nanti itu akan lebih jelas. Tentang apa ini? Tentang pemberitaan firman, Injil. Bahwa bagi kita anak-anak terang, firman itu akan terbuka. Firman itu akan terbuka. Kita akan bisa melihat kebenaran. Ya. Kita akan bisa melihat kebenaran. Firman itu akan Tuhan bukakan, tidak lagi menjadi rahasia. Kota di atas bukit tidak akan tersembunyi lagi. Semuanya akan terang. Kita akan melihat dengan jelas kebenaran firman. Ya, kita akan melihat dengan jelas kebenaran firman. Nah, dulu waktu kita belum dibukakan, ya. Waktu kita belum dibukakan, kita melihat firman ini, ya. Kita melihat firman ini seperti huruf-huruf yang mati. Seperti huruf-huruf yang mati. Kita baca ya memang begitulah, ya begitu saja. Tapi tidak mempunyai arti yang hidup. Kita melihat firman seperti tulisan-tulisan yang mati. Tetapi sekarang ketika kita sudah menjadi terang itu, kita bisa melihat firman itu merupakan tulisan-tulisan yang hidup. Yang membawa makna-makna yang luar biasa. Yang kadang-kadang tidak pernah kita pikirkan, tapi Tuhan bisa ungkapkan itu untuk kita bisa melihat sesuatu yang luar biasa. Ya.
Dulu kita melihat Alkitab ini hanya sebagai buku yang berisi aturan-aturan, undang-undang yang harus kita lakukan agar kita layak disebut sebagai mempelai Kristus. Ya, dulu kita melihat ini, buku ini, aturan-aturan, apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan, jangan berbuat ini, jangan berbuat itu, kita harus begini, kita harus begitu, supaya kita bisa layak untuk menjadi mempelai Kristus. Itu dulu. Tapi sekarang ketika firman itu terbuka, firman itu dibukakan bagi kita, kita melihat firman ini, Alkitab ini sebagai surat cinta dari Tuhan. Kita bisa melihat bahwa bagaimana perasaan Tuhan terhadap kita. Kita melihat bukan lagi apa yang harus kita lakukan untuk Tuhan, bukan. Tapi sekarang kita melihat firman itu apa yang Dia lakukan untuk kita. Apa yang Tuhan lakukan untuk kita. Ya. Kalau dulu kita melihat apa yang harus kita lakukan, oh tidak boleh begini, oh harus begini supaya kita layak, supaya kita disebut orang yang kudus, supaya kita layak menjadi mempelai Kristus. Tapi sekarang tidak. Sekarang waktu kita melihat firman ini, wow, ternyata Tuhan begitu mengasihi kita. Kita melihat, wow, betapa cintanya amat besar. Dan bukan sekedar kata-kata, tetapi kita bisa melihat apa saja yang sudah Dia lakukan untuk membawa kita kembali dan layak siap untuk menjadi mempelainya. Jadi semuanya Dia, betul? Kita sekarang melihatnya semua Dia yang melakukan, Dia, bukan lagi kita. Kalau dulu kita lihatnya kita harus ini, kita harus itu. Tapi sekarang kita tidak melihat demikian. Ketika firman itu dibukakan, kita melihat Dia. Kristus. Saya melihat, wah luar biasa Tuhan. Terlalu baik. Saya melihat Tuhan yang terlalu baik. Sangat amat baik. Bayangkan saudara, sekarang saya melihat Tuhan, saya cuma tanda tangan, terima. Apa yang sudah Tuhan kerjakan untuk saya. Dia mengampuni dosa kita, Dia menguduskan kita. Dia membenarkan kita, Dia melayakkan kita. Tidak ada yang saya bisa lakukan. Karena manusia tidak bisa melakukan yang baik terus. Tiap hari kita jatuh dalam dosa. Tapi hanya karena Dia. Ya, hanya karena Dia. Saudara dan saya hari ini menjadi terang dunia. Ya. Oke? Karena itu kita lihat lagi tetap di dalam Lukas tadi, ya Lukas 8 ayat 17, sekarang kita lihat ayatnya yang ke-18. Oke. Karena firman itu, waktu kita menjadi anak terang, firman itu dibukakan untuk kita, tidak lagi menjadi rahasia. Kemudian dalam ayatnya yang ke-18 dikatakan, karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Bagaimana cara kita mendengar? Oh, apakah kalau dengar firman itu duduk yang rapi, pakai baju yang baik, ya, jangan dengar firman sambil tidur-tidur, apa demikian? Bukan, ya, bukan itu. Apa maksudnya? Perhatikanlah bagaimana cara kamu mendengar. Oke. Saya lebih gampang kasih contoh, ya. Ada contoh hidup begitu ya. Kira-kira siapa yang mau jadi sukarelawan? 2 orang, sukarelawan. Ada yang menjadi sukarelawan? Saudara kali ini jadi sukarelawan enak, saudara tidak mau menyesal. Oke, ada yang menjadi sukarelawan? Tidak ada yang maju, kalau gitu saya yang tunjuk. Paling enak kalau saya yang tunjuk. Itu, yang paling kelihatan, Kelvin.
Mari Pak, silakan. Oke. Oke, satu lagi siapa ya? Oh iya, boleh. Mari silakan. Supaya lebih ingat, mari silakan. Mari Kelvin di sebelah sini, Ipi di sebelah sini, oke? Sebelum Pimo supaya ingat selalu. Oke. Ini saya kasih contoh ya, bagaimana cara. Sebelah sini Ipi, ya sebelah sini. Oke. Jangan terlalu jauh. Kamera saya bisa ambil. Di depan sini. Lagi maju. Lagi. Kalau sing nanti sing dapat ini. Oke. Ini Saudara, ini contoh ya. Ini saya sebut si A, ini saya sebut si B. Oke ya. Ini si A, ini si B. Mereka setiap minggu datang ke gereja, oke? Nah ini. Makanya saya bilang beruntung, hari ini yang jadi contoh beruntung, oke? Oke. Mereka setiap minggu datang ke gereja, oke? Setiap minggu ketika datang ke gereja disuguhi roti, kue, ya oke? Orang si A datang ke gereja. Ya, Ipi ke sini. Oke. Lalu disuguhi kue. Oke. Ipi lihat. Lihat Ipi ya. Lihat baik-baik Ipi. Jangan sampai Ibu Lina kasih racun. Oke. Jadi lihat baik-baik. Oke. Boleh dipegang Ipi satu. Oke. Diraba-raba. Ipi raba-raba. Oh, empuk ya? Empuk, bukan batu, roti. Oke. Jadi Ibi lihat, oh ini warnanya kuning, luarnya agak coklat-coklat. Lembut, wangi, coba dicium dulu wangi. Wangi. Oke, wangi ya, wangi. Oke. Belum pernah coba, jadi Ibi tolong maju, ya masuk sedikit. Karena nanti saya masuk di TV. Oke, Ibi bilang, coba makan. Ibi makan. Karena belum pernah coba, makan, saya Bapak makan. Kesempatan saya kasih makan, besok saya boleh makan. Oke, Ipi makan. Ya, saudara, dia makan. Saya Bapak makan, kasih habis Ipi. Ya, oke. Ya, habiskan. Oke. Beta yang minum, Ipi makan. Oke, Ipi makan. Ya, setiap minggu dia datang, dia belum pernah tahu. Jadi dia makan. Oke, dia rasanya apa Ipi? Jangan sampai bilang saya enak, nanti minggu depan saya dapat lagi, oke? Enak, dia bilang enak ya, bukan saya yang bilang, dia yang bilang enak, oke? Makan kasih habis ya, jangan kenapa kenyang? Dia rupanya kenyang, jadi makan saya bisa banyak, oke? Nah, kemudian orang kedua ya, si B ini juga datang ke gereja, juga disuguhi kue, betul ya? Suguhi kue. Karena yang B ini, si B ini datang karena dengan kelaparan. Jadi silakan diambil. Si B ini. Dia simpaki lihat-lihat makan, langsung makan. Dia makan. Oke. Makan sih Papa. Oke, jadi langsung dia makan. Oke. Kemudian makan cepat kasih habis lama-lama. Ini kan kelaparan dia ya, jadi makan. Saya Bapak, dia malu-malu biasa sah. Oke. Nah, minggu berikutnya datang lagi mereka. Disuguhi lagi nih kue. Makanya mesti cepat makan habis. Terlalu besar, lain kali beta potong lebih kecil rupanya. Oke. Nah, minggu berikutnya datang lagi, disuguhi lagi kue, ya toh? Yang si A ini dia lihat saja. Oh ini yang kemarin sudah. Itu tahu rasanya. Rasanya kan enak ya, gitulah manis-manis, asin-asin lah. Warnanya itu tahu lah. Jadi saya usah makan lagi, karena itu juga belum habis. Jadi si A ini saya makan lagi, dia pikir
sudahlah, minggu lalu su makan itu, rasa su tahu, oke? Su tahu rasanya. Saya usah makan ulang-ulang. Yang B cepat makan. Mesti habis. Jangan sampai saya habis, ini contoh ini. Aduh. Nah, begitu juga dengan si B. Si B datang lagi. Toh, sama-sama datang. Yang ini dia sudah pernah makan, dia sudah tahu rasanya, jadi dia tidak ingin makan lagi. Oh, sudah tahu rasanya tuh begini, warnanya tuh begini, sudah tahu teksturnya itu lembut, tahu dia, sudah tahu. Yang ini dia tidak mau tahu, dia datang karena lapar, jadi dia makan. Ambil lagi, makan lagi, silakan. Cepat makan, jangan lama-lama, oke? Nah, jadi yang ini, wah ini contoh tidak sekali, makan cepat. Oke, so habis. Ambil lagi. Oke. Ini dia datang dengan lapar, dia makan. Ambil makan. Jadi dia enggak lihat lagi teksturnya bagaimana ya, warnanya apa ya, baunya bagaimana. Dia makan. Pokoknya enak. Dia merasa enak, jadi dia makan. Oke. Setiap minggu mereka datang, yang ini merasa su tahu itu minggu lalu su pernah, su kasih rasa ulang-ulang sampai su bosan ya akan tuh, Ipi. Ya, su bosan. Jadi mau makan lagi itu sudah bosan dia. Sudah tahu Bu Lina ini dari minggu lalu tetap ini saja ya. Jadi setiap datang ke gereja, aduh sudah tahu Bu Lina tiap hari Kristus. Yang lain kah? Masa tinggal Kristus terus ya? Jadi dia rasa sudah tahu Kristus itu lahir anaknya Maria dan Yusuf. Kemudian dia melayani di bumi 30 tahunan, dia meninggal, 3 hari dia bangkit, dia sudah naik ke surga. Oke, sudah tahu semua dia. Jadi dia rasa nggak perlu lagi makan, gitu loh. Karena itu sudah tahu dia. Sedangkan yang ini, dia datang rasa lapar, makan. Dia datang makan. Nah, hasilnya apa? Hasilnya yang ini, ya, si A ini dia akan penuh dengan pengetahuan, betul? Pengetahuannya semakin banyak karena dia tiap hari lihat, udah tahu. Tiap hari lihat, oh rasanya gini, teksturnya begini, tahu dia. Oke. Yang ini hasilnya apa? Halo saudara? Kalau yang ini nih pengetahuannya menjadi lebih banyak. Kalau yang ini hasilnya apa? Apa? Kuenya selalu ada, ini masih ada ini ya. Hasilnya apa? Kenyang dia, betul? Dia kenyang. Tiap hari datang makan, tiap hari makan. Pengetahuan ada enggak? Hah? Ada. Kalau dia makan dia sudah tahu rasanya apa, betul? Pengetahuannya dengan sendirinya, karena dia makan, dia tahu, oh teksturnya lembut, dia rasa gitu loh. Teksturnya lembut, oh wangi, enak ya. Bagaimana Kevin, enak kan? Enak, jangan sampai bilang saya enak. Jadi yang satu hasilnya dia kenyang. Yang satu hasilnya pengetahuannya banyak. Suatu ketika ada tamu yang tidak diundang. Ya. Tamu dari luar negeri. Dari luar negeri ini Pi. Namanya Master Visi. Datang. Ini tamu tidak diundang, Master Visi dari luar negeri ini datang ke Kevin, datang juga ke Ipi. Siapa Master Visi? Virus Corona. Oke? Virus Corona datang ke Kelvin, datang juga ke Ipi. Menurut saudara, siapa di antara mereka, si A atau si B yang akan bertahan? Menurut saudara? Si A atau si B? Si B. Kenapa? Hah? Hah? Saudara. Karena dia makan makanan yang masuk ke dalam dia diubah menjadi imunitas tubuh buat dia. Betul? Memberi kekuatan buat dia. Dia punya imunitas tubuh dari makanan yang dia makan. Betul ya? Apalagi makanan yang dia makan makanan sehat. Ya, makanan sehat nih. Jadi makanan yang masuk itu
Dia menjadi kekuatan bagi Kevin dan membentuk imunitasnya. Oke. Sedangkan untuk yang ini, pengetahuannya banyak, betul? Waktu Master Visi ini datang menghampiri dia tahu, oh itu virus corona, itu harus begini, harus diatasi dengan cara begini, A, B, C, dia tahu, betul ya? Tapi sayangnya tidak punya kekuatan untuk melawannya, betul? Secara ini dia tahu, seluruh isi Alkitab dia tahu. Tapi tidak punya kekuatan pada waktu Master Visi menghampiri dia. Pada waktu masalah menghampiri kita, kalau kita hanya mendengar hanya sebatas pengetahuan, betul kita tahu semua, tetapi kita tidak punya kekuatan untuk menghadapi masalah. Ya, kita tidak punya kekuatan. Tetapi ketika firman itu kita makan, kita enggak tahu tentang itu masalahnya bagaimana atau harus beratasi bagaimana. Mungkin kita tidak tahu. Oke, kita tidak mungkin kita tidak tahu. Tetapi ketika kita makan. Makanan itu membentuk kekuatan dan menjadi imunitas tubuh baginya. Sehingga pada waktu masalah itu datang, mungkin tanpa dia sadari, tetapi antibodinya sudah bisa menolaknya, sudah bisa memproteknya tanpa dia harus sadari. Saudara mengerti? Jadi tanpa harus bagaimana ya? Enggak, mungkin dia juga enggak kepikiran. Mungkin dia juga enggak tahu kalau ada sudah virus sudah nempel kepada dia. Oke? Dia tetap merasa tenang, dia tetap merasa aman. Mungkin dia juga tidak tahu kalau itu suatu hal merupakan masalah. Tetapi makanan yang dia makan sudah memprotek dia. Sehingga dia bisa tetap merasa tenang. Tapi kalau orang hanya menerima firman sebagai pengetahuan, betul kepalanya penuh, betul dia tahu seluruh isi Alkitab. Tetapi pada waktu masalah itu datang, virus itu datang, dia tidak punya kekuatan, dia tidak punya antibodi untuk melawannya, tidak punya. Oke? Silakan duduk. Terima kasih. Oke, ini gambaran ya, ini gambaran. Jadi bagaimana caranya kita mendengar firman? Makan, oke? Firman yang kita dengar itu sebagai makanan. Yesus katakan dalam Alkitab, selalu Yesus beri perumpamaan apa? Akulah roti hidup. Ya, saya melihat, wah Tuhan pintar juga, maksudnya hebat juga gitu kan, memberi perumpamaan yang akhirnya buat kita yang cocok dengan kehidupan kita sehari-hari, yang membuat kita bisa mengerti gitu. Ketika kita makan firman. Masalah, kita jadi orang Kristen ini bukan tidak ada masalah, banyak masalah. Bukan sedikit, tambah banyak mungkin, oke ya. Tetapi karena kita makan, tanpa sadar dalam tubuh kita sudah ada antibodinya, ya, sudah ada yang memprotek kehidupan kita, sehingga pada waktu masalah itu datang, kadang-kadang kita tidak merasa itu sebagai suatu masalah, kita merasa biasa saja, kita merasa sesuatu yang gampang gitu loh, enteng buat kita, jadi kita bisa tenang. Tapi kalau orang yang mengisi pikirannya dengan firman sebagai pengetahuan, dia tahu banyak hal. Waktu masalah itu datang, pikirannya yang jalan. Oh harus begini, oh harus begini. Dia akan berusaha sendiri. Tidak punya protek dari dalam. Dia harus berusaha sendiri. Ya. Jadi, kalau kita mendengar firman, makanlah. Ya. Mungkin hari ini kita dengar Kristus, minggu depan Kristus. Kristus tiap minggu dengarnya Kristus. Saudara tahu aktor utama dalam Alkitab? Aktor utamanya Kristus. Tidak ada yang lain. Saudara dan saya dan yang lainnya cuma pemeran pembantu. Ya, inti dari Alkitab seluruhnya
dari Kejadian sampai Wahyu tentang Kristus. Apa yang sudah Kristus kerjakan bagi saudara, bagaimana hatinya Kristus bagi saudara, itu. Pada saat firman dibukakan kita akan melihat dengan jelas. Bukan lagi tentang kita, tetapi tentang Kristus. Oke? Karena apa? Saya ingin tunjukkan kepada saudara ya, dalam Roma 1 ayat 16. Saudara perhatikan baik-baik ini ya. Roma 1 ayat 16. Oke. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah, halo? Aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah untuk, ya itu. Makanya makan, ya. Lukas tadi katakan, bagaimana cara saudara mendengar? Dengarlah dengan cara makan. Ya. Tuhan mau kita makan. Ya. Karena apa? Injil atau makanan yang kita makan itu adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan kita. Menyelamatkan kita dari apa? Bukan hanya menyelamatkan kita dari hidup neraka kemudian berpindah kepada hidup kekal, bukan hanya itu. Tetapi dalam arti menyelamatkan di sini artinya menyelamatkan kita dari berbagai hal yang terjadi di dunia ini juga. Menyelamatkan kita dari sakit penyakit. Menyelamatkan kita dari rasa stres. Menyelamatkan kita dari kekecewaan. Menyelamatkan kita dari rasa kecewa, rasa frustasi, menyelamatkan kita dari rasa kemarahan. Karena itu semua masalah. Di dalam diri kita itu masalah. Walaupun mungkin tidak kelihatan. Bukan masalah dari luar. Tetapi dalam diri kita sendiri ada masalah. Betul? Kecewa. Itu masalah. Oke? Terus tidak suka dengan orang. Itu masalah dari dalam. Ya, mulai membenci orang, dendam terhadap orang, apalagi banyak hal, ya, kecewa, takut, khawatir, itu masalah, ya. Jadi masalah itu bukan cuma dari luar yang kelihatan besar-besar, bukan, dari dalam sendiri kita punya masalah. Kecewa dari dalam, betul? Marah, suka marah dari dalam, oke? Depresi, masalah yang terlalu berat membuat kita depresi, kekhawatiran dari dalam semua. Oke? Dan dikatakan Injil itu kekuatan Allah untuk menyelamatkan kita. Menyelamatkan dari semua hal, masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Masalah kekecewaan, ya. Ada teman mungkin bikin apa kita sudah kecewa. Dia begini, sifatnya kayak begini, kecewa. Oke. Tetapi dikatakan Injil itu menyelamatkan kita dari hal-hal seperti itu. Kecewaan, dendam, frustasi, stres, sakit penyakit. Injil menyelamatkan kita. Ya. Jadi kalau kita tidak makan, kita tidak punya kekuatan. Karena dikatakan Injil kekuatan Allah menyelamatkan saudara dan saya. Amin? Oke, amin. Oke. Nah, kalau kita makan makanan yang mati saja ya. Makanan yang kita makan kan makanan yang mati ya saudara ya. Padi sudah jadi beras, sudah mati dia. Kita makan saja. Saudara melihat efeknya, dia bisa menumbuhkan kita sampai saat ini. Ya betul toh? Makanan yang mati, jasmani itu makanan jasmani yang kita makan itu makanan yang sudah mati, itu saja bisa menumbuhkan kita sampai sekarang. Bisa bergerak, bisa melakukan banyak aktivitas. Ya toh? Apalagi dikatakan di si firman Tuhan katakan dia adalah roti hidup. Dia bukan mati, dia hidup. Artinya dia bergerak di dalam saudara. Dia berkarya di dalam saudara untuk menghasilkan sesuatu.
Dia bukan roti yang mati, dia hidup. Kalau saudara melihat sesuatu yang mati saja bisa menggerakkan saudara seperti sekarang, bisa menumbuhkan saudara seperti sekarang, apalagi ketika saudara makan roti hidup. Itu lebih dahsyat lagi. Dia menumbuhkan saudara dengan luar biasa. Dia akan membackup saudara dengan luar biasa. Dia akan menyelamatkan saudara dengan luar biasa. Oke. Nah, kemudian di dalam Lukas 8:18 saya baca terjemahan dari TSI-nya, terjemahan sehari-hari Indonesia, ya. Lukas 8 ayat 18, kita lihat yang biasa dulu ya. Lukas 8:18 tadi. Oke. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang dia anggap ada padanya. Oke. Saya akan baca dalam terjemahan TSI-nya supaya lebih jelas ya. Oleh karena itu perhatikanlah baik-baik cara kalian mendengarkan ajaranku. Oke, jadi ini tentang firman Kristus, Injil ya. Cara bagaimana kita mendengar Injil. Karena bagi setiap orang yang menerima ajaranku, yang memakan, ya, yang menerima, Allah akan menambahkan kemampuan kepadanya supaya lebih mengerti. Ya, jadi waktu kita makan Injil itu, dia tidak stop sampai di situ. Dia akan berkembang, terus berkembang, memberi pemahaman yang lebih dan lebih lagi. Kita akan lebih banyak mengerti kebenaran firman yang lain. Oke? Nah, tetapi bagi setiap orang yang tidak menerima ajaranku, orang yang tidak mau makan, ya, seperti yang tadi Ipi ya, tidak mau makan dia. Dia rasa dia sudah tahu. Ini sudah penuh, tahu semua. Oke. Tetapi bagi setiap orang yang tidak menerima ajaranku, biarpun dipikir bahwa dia mengerti sedikit, ya, biarpun dia merasa dia tahu, ya toh, karena orang yang mendengar firman cuma sebagai pengetahuan, dia merasa dia tahu, oke, betul ya? Biarpun dipikir bahwa dia mengerti sedikit, Allah akan mengambil kemampuan untuk mengerti itu darinya. Sebenarnya bukan Allah mengambil, tapi dengan sendirinya. Ketika saudara hanya menerima sebagai pengetahuan, ya, dia tidak akan berdampak apa-apa dalam kehidupan kita. Tidak akan berdampak apa-apa, ya. Karena firman itu untuk kita makan, supaya akan membawa hasil yang luar biasa. Oke, jadi ini maksudnya. Udah? Oke, kita kembali ke Matius 5 tadi, ayat 15-16. Sudah mau terakhir. Lega ya rasanya kalau sudah mau terakhir. Matius 5 ayat 15-16. Oke. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Oke. Firman Tuhan katakan apa? Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang yang ada dalam rumah itu. Itu saudara bisa bandingkan nanti di dalam Lukas 8 ayat 16 juga sama. Oke. Jadi ketika kita menyalakan lilin, ya, ketika lampu mati. Oke, kita menyalakan lilin kan? Oke. Saudara menyalakan lilin, saudara taruh di bawah tempat tidur? Saudara tutup dengan tempayang? Ya? Enggak. Betul? Ketika kita menyalakan lilin, kita pasti taruh di tempatnya, betul ya? Kita tidak akan sembunyikan dia di bawah kolong, tidak akan taruh atau pakai panci tutup. Buat apa kita nyalakan? Kalau kita nyalakan lalu kita tutup dengan panci, buat apa nyalakan? Enggak perlu nyalakan sekalian. Betul lah? Nah, tadi kita sudah mendengar, siapa yang menyalakan saudara? Ya? Kristus. Oke? Kristus yang menyalakan kita kan? Nah, Kristus yang menyalakan kita karena kita ini kan pelita yang mati. Saudara mengerti ya? Kita ini mati. Sesuatu yang mati tidak bisa menghidupkan dirinya. Oke? Perlu orang yang hidup untuk menyalakannya. Jadi kita ini dinyalakan oleh Kristus. Waktu Kristus menyalakan saudara, ketahuilah
Kristus punya tujuan atas hidup saudara. Agar saudara memancarkan cahaya ini menjadi berkat bagi banyak orang. Tetapi ingat yang penting, bukan saudara yang menempatkan diri saudara pada kaki Dian. Tapi siapa yang menempatkan saudara? Kristus. Oke? Jadi semuanya tentang Kristus, tidak ada tentang kita. Kalau dulu kita melihat ayat ini semua tentang kita, kita harus jadi terang, kita harus jadi berkat buat orang. Betul? Kita harus berusaha. Kita harus banyak memberi, kita harus melayani supaya orang lihat kita, ini orang Kristen. Itu bisa jadi berkat buat orang lain. Tidak. Dari ayat ini, ketika kita lihat dalam terang, kacamata terang Kristus, kita tahu Kristus yang menyalakan kita. Oke? Dan Kristus juga yang akan menempatkan saudara pada kaki Dian. Dia akan menempatkan saudara pada tempat dan waktu yang tepat. Saudara akan bertemu dengan orang-orang yang tepat dan saudara akan menjadi berkat bagi orang-orang yang tepat. Jadi bukan kita. Oke? Kalau dulu kita harus memberi. Orang lihat kita, ini orang Kristen, bermurah hati, suka memberi. Kalau dulu, oke? Sekarang enggak. Dulu kita melayani karena kita dalam Tuhan, kita harus melayani supaya orang lihat kita itu orang jadi berkat. Kalau kita jadi orang Kristen 1 tahun sekali baru muncul, bagaimana bisa jadi berkat? Dulu begitu kan? Jadi kita berusaha, kita yang berusaha. Tapi sekarang enggak, kita lihat Tuhan yang membuat kita menyala. Tuhan yang menerangi hidup kita dan membuat cahaya kita bersinar sehingga bisa dilihat orang banyak. Tuhan yang menempatkan kita di tempat yang tepat, dalam waktu yang tepat, dan bertemu dengan orang-orang yang tepat, sehingga kita bisa menjadi berkat di waktu yang tepat juga. Amin. Amin. Nah, saya ngajak saudara melihat di Galatia. Wah, ini paling terkenal. Galatia 5 ayat 22. Saya menyimpang sedikit. Galatia 5 ayat 22. Nah, terkenal saudara? Ayat ini terkenal? Apa ini? Tentang buah roh. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Berikutnya 23. Kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kembali ke 22. Oke. Ini dulu merupakan apa? Tuntutan. Betul ya? Orang Kristen harus punya ini. Orang Kristen harus menghasilkan ini. Betul ya? Orang Kristen harus ada ini. Kalau tidak ada ini jangan bilang kamu orang Kristen, gitu loh. Kalau tidak ada ini bagaimana saudara bisa bisa menjadi terang? Dulu begitu. Oke? Jadi ini kita mempush diri kita untuk bisa menghasilkan ini. Harus bermurah hati, orang Kristen harus baik. Harus apa lagi tuh? Harus tetap bersukacita. Terus harus setia. Ikut Tuhan setia, orang Kristen itu harus setia. Dulu ini harus. Saudara baca di atas, itu buahnya siapa? Buahnya siapa? Ada buah nama saudara ada di situ? Ada nama saudara di situ? Ada buah Pak Herti, buahnya Kelvin. Oh, ada? Tidak ada, betul ya? Tidak ada. Ada buahnya Pak Etus. Oh, enggak ada. Ini enggak ada ya. Ini buah apa? Lah iyalah Bulina, maksudnya buah roh. Jadi ya kita ini yang harus menghasilkan gitu loh. Roh kita ini menghasilkan. Saudara perhatikan baik-baik. Buah roh, rohnya huruf apa? Rohnya huruf apa? Kalau huruf kecil itu roh saudara, tapi ini huruf besar. Artinya roh apa? Roh Kristus. Gitu loh saudara. Jadi
untuk sukacita, damai sejahtera, kesetiaan. Ini adalah hasil kerja dari Kristus, bukan saudara. Makanya lain dengan lain jangan nuntut. Saudara tahu menuntut? Katanya sudah Kristen. Pak Toton katanya sudah Kristen. Kok masih kayak begitu Pak Toton? Ya. Saudara kalau menuntut, saudara lagi nuntut Tuhan. Karena ini buahnya bukan buahnya Pak Toton. Ini buahnya Kristus. Ada waktu dia berbuah. Ada waktu Tuhan menjadikan dia menghasilkan buah. Tapi semuanya dari Kristus. Ini buahnya Kristus. Bukan buahnya Pak Toton, bukan buahnya saya. Saudara kalau lihat saya banyak kekurangan. Saudara kalau lihat saya mungkin saudara kecewa dengan saya. Tapi kita melihat Kristus. Ini hasil karya Kristus. Hari ini saudara menjadi terang karena hasil karya Kristus, bukan karena saudara. Hari ini orang bisa melihat saudara, wih dia sekarang sudah berubah. Dia dulu kayak begitu, sekarang hidupnya sangat baik. Itu buah dari Kristus. Oke? Buah dari Kristus. Karena itu di dalam Matius tadi ya, kalau kita lihat dalam Matius tadi ya, Matius 5 ayat 16 tadi ya. Demikianlah hendak terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan. Kalau itu hasil karya saudara, harusnya orang memuliakan siapa? Kalau itu hasil karya saudara, harusnya orang memuliakan siapa? Memuliakan saudara dong, gitu loh. Kok kita yang berusaha Tuhan yang dimuliakan? Kok rasanya Tuhan nih kepingin dipuji-puji, kepingin dimuliakan? Betul? Kalau itu hasil karya saudara, Tuhan dimuliakan? Salah jalan kayaknya ya. Tapi karena ini hasil karya Kristus, hasil karya Bapa, makanya yang dipermuliakan itu Bapa, bukan saudara. Saudara mengerti ya? Karena semua dalam kehidupan kita, hal-hal yang baik yang kita lakukan adalah hasil karya Kristus. Jadi pada waktu orang melihat kita, kehidupan kita berubah, orang bisa memuliakan Bapa di surga, bukan memuliakan saudara. Kalau itu hasil karya kita, waktu kita bisa melakukan yang baik, orang puji-puji kita, beta, itu beta, gitu, sombong. Tapi kalau kita menyadari, oh iya ya, itu Tuhan, nggak ada kesombongan. Mau sombong apanya? Ya, mau sombong apanya? Oke. Saya mengajak saudara melihat di dalam Filipi bagaimana cara Tuhan bekerja di dalam saudara. Filipi 2 ayat 13. Filipi 2 ayat yang ke-13. Tuhan tidak pernah memaksakan saudara, tapi kita akan melihat bagaimana cara Tuhan bekerja dalam saudara. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauanmu maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi dia bekerja dalam saudara itu dari dalam. Dia menimbulkan keinginan, kemauan bagi saudara. Jadi hari ini kalau saya kepingin ke gereja, saya rajin ke gereja, kerinduan itu Tuhan yang taruh. Ya, saya rindu melayani. Kerinduan itu siapa yang taruh? Tuhan. Ya. Saya rindu memberi untuk Tuhan. Kerinduan itu siapa yang taruh? Tuhan. Jadi dia bekerja dari dalam, dia tidak pernah memaksakan saudara. Saudara enggak mau. Paksa, harus. Dulu kan kita begitu. Enggak mau, dipaksa. Matikan daging, dipaksa. Nah, firman Tuhan katakan dia bekerja dari dalam, dari keinginan kita. Dia menimbulkan keinginan, dia menimbulkan kerinduan kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Jadi enak, waktu kita lakukan tuh enak. Kita ke gereja itu juga enak karena kerinduan, betul ya? Coba kalau saudara dipaksa mau. Ke gereja jam pemalas. Tuh, tiap hari dapat marah ke gereja, tetap tidak ke gereja juga. Tiap hari dipaksa melayani juga, tidak melayani juga. Karena dipaksa, tapi Tuhan dia bekerja dari dalam, menimbulkan kerinduan kita waktu kita melayani. Karena saya memang rindu, saya senang.
Ada kesenangan tersendiri ketika kita melayani. Ada kesenangan tersendiri ketika kita datang ke gereja menikmati firman. Ada kesenangan yang Tuhan taruh di sini. Ya. Jadi semuanya tentang Tuhan, bukan tentang kita. Oke? Oke, firman Tuhan saya tidak panjang-panjang. Oke? Ya. Jadi saudara ingat saja bahwa kita menjadi anak-anak terang bukan karena perbuatan. Bukan karena usaha kita, tapi itu status yang diberikan ketika kita percaya pada Kristus. Ya, waktu kita menjadi anak-anak terang, firman itu akan terbuka bagi kita. Kita melihat firman bukan lagi firman yang mati, tetapi firman yang hidup. Dan itu akan terus hidup di dalam kehidupan kita. Dan makanlah firman itu. Jangan terima hanya sebagai mengisi pengetahuan. Karena kalau kita mengisi pengetahuan kita, tidak akan berdampak apa-apa. Pada waktu kita menghadapi masalah, persoalan hidup, kita tidak akan kuat menghadapinya. Tapi pada waktu kita makan itu firman, terima firman itu. Walaupun kita mungkin tidak mengerti, ya, mungkin tidak semua kita mengerti, tapi firman itu membentuk antibodi, ya, memberikan kekuatan kita. Pada waktu masalah itu datang, virus itu datang, dia akan memprotek kita. Itu dengan sendirinya. Karena Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan kita. Menyelamatkan kita dari banyak masalah, banyak hal di dalam kehidupan kita. Amin. Dan ingat selalu bahwa saudara menjadi terang karena Kristus yang membuat saudara menjadi terang. Kristus yang menyalakan saudara. Dan ingat, Kristus juga yang akan menempatkan saudara pada tempatnya. Sehingga di mana saudara ditempatkan, saudara akan bisa memancarkan cahaya Kristus itu untuk dilihat orang banyak. Ya, jadi bagaimana caranya menjalani? Jalani saja hidup seperti biasa. Ya, jangan berusaha untuk dilihat orang, nggak perlu. Ya, kita tidak perlu berusaha untuk dilihat orang, berusaha untuk mau menjadi berkat bagi orang, nggak perlu. Nanti ada waktunya, ada saat yang tepat, Tuhan yang akan membawa saudara, membawa saya, membawa kita semua menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, hari ini kalau kita bisa ada di sini, hari ini kita bisa melayani sebagai pemain musik. Saya bisa berdiri di depan saudara untuk membawakan firman. Saudara-saudara yang lain bisa juga menjadi WL di sini. Ya, saudara-saudara semua yang datang di tempat ini mendengarkan firman. Ya, ketahuilah itu karena anugerah Tuhan. Itu karena anugerah Tuhan. Bukan karena hebat kita. Ya, saya berdiri di tempat ini bukan karena saya pintar, makanya saya berdiri di sini. Enggak. Ya, saya enggak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Bukan karena hebat saya. Yang bermain musik, bukan karena mereka, karena skill saya hebat, bukan. Tapi semua itu pemberian Tuhan. Tuhan yang memberikan kita kemampuan, Tuhan yang melengkapi kita, dan Tuhan menempatkan kita di tempat yang tepat untuk melayani Dia. Ya, jadi jangan pernah ada kesombongan. Hari ini kalau kita bisa melayani Tuhan, sebenarnya kita bersyukur. Bersyukur karena apa? Tuhan, kita bukan siapa-siapa sih. Kita tidak punya apa-apa. Tapi kalau hari ini Tuhan memakai saudara dan saya, Tuhan memakai saya yang tidak punya apa-apa ini, Tuhan memakai saya untuk bisa menyampaikan berkat untuk saudara, untuk bisa menjadi sesuatu yang berharga. Saya merasa itu luar biasa. Ya, itu luar biasa. Dulu kita melihat orang-orang hebat dalam Alkitab, mereka bekerja untuk Tuhan. Dulu. Tapi sekarang kita melihat mereka orang-orang yang biasa. Siapa Daud? Gembala, kambing domba, orang biasa, betul? Tapi Tuhan memakai orang biasa itu dan mengangkatnya menjadi raja. Kita semua orang biasa, betul? Kita punya apa? Nggak punya apa-apa. Tapi kalau hari ini Tuhan melayakan kita untuk bisa melayani, bidang apapun kita melayani, ataupun kita duduk mendengar firman, itu anugerah. Tuhan akan membuat kita menjadi lebih besar.
Semuanya karena Tuhan, bukan karena kita. Bukan hebat kita, bukan gagah kita, tapi karena Tuhan. Amin. Amin. Ayat terakhir saya akan bukakan untuk saudara. Ayat terakhir kita akan baca bersama-sama. Dalam Amsal 4 ayat 18. Ayat terakhir. Amsal 4 ayat 18. Amsal 4 ayat 18. Oke. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Amin. Saudara akan dibuat Tuhan semakin terang, semakin terang, semakin terang, hingga terangnya seperti rembang tengah hari. Amin. Amin. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Tidak ada kata yang bisa kita ucapkan selain rasa syukur, terima kasih. Hari ini kita bisa ada di tempat ini, hari ini kita bisa melayani Tuhan. Hari ini kita bisa menghasilkan atau melakukan hal-hal yang baik. Bukan karena hebat kita. Bukan karena kepandaian kita. Bukan karena kita mempunyai skill yang hebat. Bukan Tuhan. Tapi kita menyadari semuanya karena anugerah Tuhan. Semuanya Tuhan karena Engkau yang bekerja di dalam kami. Kami yang tidak layak, Engkau layakkan kami untuk melayani Engkau. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tidak ada kata-kata lain selain terima kasih. Anugerah yang besar ketika kami bisa melayani Engkau. Dalam bidang apapun Tuhan, tidak ada yang besar, tidak ada yang kecil. Kami tahu kami sama di hadapan Engkau. Engkau yang akan membuat terang kami bersinar. Dan Engkau juga yang akan menempatkan kami pada tempat dan waktu yang tepat. Dan bahkan bertemu dengan orang-orang yang tepat. Sehingga kami akan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Terima kasih atas semuanya yang Engkau kerjakan dalam hidup kami. Semuanya tentang Engkau, bukan tentang kami. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Kita akan memberi bagi pekerjaan Tuhan. Mari kita berdoa sebelum memberi. Bapa, kami siap untuk memberi Tuhan untuk pekerjaan-Mu. Kami percaya kami memberi bukan karena akan kami diberkati, tapi kami telah diberkati Tuhan Yesus. Kami memberi dengan sukacita hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Yang belakang tidak diberkati katanya, karena tidak dapat kue katanya. Haleluya, saudara. Saya yakin firman Tuhan begitu jelas. Di dalam pujian ini, saya suka sekali lagu ini. Saya dengar, nah, mantap, musiknya keren juga. Oh, iya. Jadi rasanya mau goyang aja itu ya, gitu ya. Nah, saudara, dalam pujian ini dikatakan bahwa Dia menggantikan kita dengan sukacita. Itu artinya apa? Tuhan yang mengerjakan. Amin. Kain kambung jadi apa? Tarian. Jadi Tuhan yang menggerakkan kita, membawa kita kepada apa ya? Sukacita dan tarian. Saudara tadi nyanyi menari nggak? Nah itu ya. Nah saudara. Makanya kalau ini sesuai dengan firman Tuhan, mari kita nyanyikan ini sebelum kita menutup ibadah ini. Dan saya mau menari. Amin. Nah tunggu saudara. Waktu refrennya ada berkata, coba di refren kata-katanya. Ya. Nah ini, saudara ini kata apa? Oh, ini ada kuasa dahsyat. Kok enggak. Ganti wow. Amin. Wow. Nah gitu. Ya. Jadi rahmatnya baru bagiku. Rahmatnya baru bagiku setiap hari. Anugerahnya limpah bagiku. Wow. Gitu. Wow. Amin. Ini dahsyat. Yes. Yo, yeah. Mari mulai. Glory, haleluya. Oh iya. Hey. Amin. Ayo, haleluya ya. Ya. Amin. Karena kebaikanmu dan hadirat Tuhan akan bersuka. Yeah. Oh, haleluya. Amin. Dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmatnya baru Bagiku setiap hari. Ya. Anugerahnya limpah bagiku. Wow. Yeah. Amin. Dan baik Rahmatnya baru bagiku setiap hari. limpah bagiku. Yosafat waktu berperang maju dengan pasukan pujian, mereka menari dan segala permasalahannya diselesaikan oleh Tuhan. Amin. Demikian juga kalau kita menari, kita akan bawa berkat yang indah dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan terima kasih buat sukacita yang Kau berikan bagi kami hari ini. Dan kami tahu Tuhan, sukacita Tuhan itu kekuatan kami. Dan saat kami bersukacita di dalam Engkau, bersukacita dalam kasih karunia-Mu yang melimpah atas kami Tuhan, kami tahu mujizat akan terjadi dalam hidup kami Tuhan. Apapun terjadi dalam hidup kami juga berdoa secara khusus Tuhan buat Ibu Ita yang saat ini masih koma di rumah sakit Tuhan. Kami yakin dan percaya mujizat-Mu terjadi Tuhan. Ada kesembuhan ilahi terjadi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan hidup kami juga semua dalam tangan kuasa-Mu. Kami pulang dengan berkat yang indah dari Engkau karena firman-Mu berkata, Engkau akan memberkati kami dan melindungi kami. Engkau menyinarkan wajah kepada kami, memberikan kami kasih karunia-Mu. Engkau menghadapkan wajah kepada kami dan berikan kami damai sejahtera-Mu. Dan kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itu
selalu melihara hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus mulai saat ini sampai Engkau datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Engkau terus menyertai dan memberkati kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua yang percaya dan berkati Tuhan katakan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Rahmat Nabi.